Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Putri Rene Rofitasari, NIM I24190060 dan teman saya. Halo, aku Dea. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Mira Aurelia, NIM I241962. Perkenalkan, nama aku Nadia Legend Atunisa. Dan kami adalah mahasiswa Ilmu Keluarga dan Konsumen Angkatan 56 IPB University. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai tanggung jawab sosial. Jadi, ada dua pandangan yang menjelaskan apa itu tanggung jawab sosial. Pandangan yang pertama adalah pandangan klasik yang menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial manajemen hanya untuk menghasilkan laba, sehingga mereka melakukan bisnis sesuai dengan kepentingan terbesar pemegang saham. Sedangkan dalam pandangan sosial ekonomi, yaitu pandangan yang kedua, tanggung jawab sosial bukan hanya sekedar untuk menghasilkan laba, melainkan juga melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar dalam melindungi masalah-masalah sosial, hukum, dan politik untuk melakukan hal yang benar. Kemudian, untuk siapakah tanggung jawab sosial itu ditujukan? Sesuai yang sudah tampil di layar, jadi berurutan dari owner atau manajer, ke employees atau karyawan, ke konstitusi khusus, daerah khusus, dan masyarakat perbatasan. Jadi, bisa kita ketahui bahwa masyarakat perbatasan membutuhkan tanggung jawab sosial yang lebih. Tanggung jawab sosial ini nggak lulus saja, tetapi juga memiliki argumen mendukung dan argumen menentang dalam masyarakat. Argumen mendukung menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial kedepannya akan menghasilkan laba dalam jangka panjang, sesuai dengan harapan masyarakat, kemudian sesuai dengan kewajiban etis, dan juga dapat menghasilkan lingkungan yang lebih baik. Sedangkan di sisi lain, argumen menentang menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial ini bisa menghalangi dalam usaha memaksimalkan laba, membutuhkan biaya yang lebih banyak, terlampau banyak kepentingan, dan dapat melunturkan tujuan dari perusahaan. Kemudian dalam aplikasinya ada yang dinamakan Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu komitmen untuk bisnis di mana perusahaan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan, sehingga perusahaan di sini bertanggung jawab terhadap seluruh stakeholder perusahaan. Lalu apa sih yang memotivasi perusahaan kenapa melakukan CSR ini? Yang pertama yaitu akomodasi, yaitu tujuan untuk pencitraan. Menyatakan bahwa CSR ini dilakukan untuk membangun citra positif bahwa perusahaan berkontribusi dan ambil andil dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu legitimasi atau bertujuan untuk mempengaruhi wacana dari perusahaan itu sendiri. Program-program CSR. Program CSR dikategorikan dalam public relation, yaitu usaha menanamkan persepsi positif kepada komunitas mengenai kegiatan yang dilakukan perusahaan. Dan yang kedua, strategi defensif, yaitu usaha melawan upaya negatif dengan melakukan kegiatan yang dianggap negatif itu. Seperti contohnya adalah melakukan penindasan kepada karyawan dengan pemberdayaan karyawan. Lingkup dari Corporate Social Responsibility ini secara garis besar digolongkan menjadi 6 bagian. Pertama ada lingkungan hidup, kedua efisiensi energi, ketiga sumber daya manusia, keempat pengembangan masyarakat, kelima produk, dan ada juga kelangsungan hidup. Selanjutnya ada Sustainable Development. Jadi ada 5 faktor penting yang berkaitan dengan konsep keberlanjutan. Adanya ketersediaan dana, misi lingkungan, tanggung jawab sosial, terimplementasi dalam suatu kebijakan, dan juga mempunyai nilai keuntungan atau sebuah manfaat. Selanjutnya ada dari kewajiban ke kecepat tanggapan. Kewajiban sosial memiliki arti kewajiban suatu perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab secara ekonomis dan hukum, tapi tidak dengan yang lainnya. Lalu ada kecepat tanggapan sosial, yang merupakan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang berubah-ubah melalui keputusan praktis manajer. Lalu
Lalu ada tanggung jawab sosial yang merupakan kewajiban perusahaan di luar yang dituntut oleh hukum dan pertimbangan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka panjang yang baik untuk masyarakat. Lalu apa sih bedanya tanggung jawab sosial dengan kecepat tanggapan sosial? Berdasarkan pertimbangan utama, tanggung jawab sosial itu lebih mengedepankan etis, sedangkan kecepat tanggapan sosial itu lebih pragmatis. Lalu fokus dari tanggung jawab sosial sendiri itu adalah tujuan, sedangkan kecepat tanggapan sosial itu adalah sarananya. Penekanan tanggung jawab sosial lebih ke kewajiban, sedangkan penekanan kecepat tanggapan sosial lebih kepada tanggapan. Lalu ada kerangka kerja keputusan. Kalau tanggung jawab sosial itu jangka panjang, sedangkan kecepat tanggapan sosial itu jangka menengah dan pendek. Antara keputusan dan kegiatan organisasi juga erat kaitannya dengan dampaknya terhadap lingkungan alam. Beberapa masalah lingkungan global yang dihadapi manajer ada pencemaran air, udara, dan juga tanah, lalu ada pemanasan global dari emisi gas, dan ada penyusutan sumber daya alam. Karena adanya dampak terhadap lingkungan dari keputusan dan kegiatan organisasi, lalu bagaimana caranya organisasi bisa menjadi ramah lingkungan? Pertama, bisa melalui pendekatan hukum, yaitu perusahaan memperlihatkan sedikit kepekaan kepada lingkungan dengan mematuhi undang-undang, peraturan, dan pengendalian pemerintah secara sukarela tanpa memberikan tantangan hukum. Bisa juga melalui pendekatan pasar, yaitu perusahaan menanggapi keinginan konsumen untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Lalu ada pendekatan oleh para stakeholder. Jadi perusahaan memilih untuk menanggapi banyak tuntutan yang dibuat oleh para pemercaya, seperti contohnya karyawan, pemasok, dan juga masyarakat. Lalu ada pendekatan aktivis. Jadi perusahaan menggunakan berbagai cara untuk menghormati dan melestarikan bumi serta sumber-sumber alamnya. Selanjutnya, manajemen berbasis nilai. Manajemen berbasis nilai merupakan pendekatan terhadap pengelolaan di mana para manajer menetapkan dan mempraktekkan nilai bersama pada sebuah organisasi. Tujuan dari nilai-nilai bersama, yang pertama membentuk semangat tim, yang kedua mengembangkan nilai bersama, yang ketiga menuntun kepuasan dan tindakan para manajer, yang keempat mempengaruhi upaya pemasaran, dan yang kelima membentuk perilaku karyawan. Ada beberapa nilai yang ditetapkan oleh organisasi berurutan mulai dari kepuasan konsumen sampai menyenangkan. Selanjutnya, etika manajerial. Etika sendiri merupakan peraturan dan prinsip yang mendefinisikan tindakan benar dan salah. Ada 4 pandangan mengenai etika. Yang pertama, pandangan utilitarian, yang kedua pandangan hak, yang ketiga pandangan teori keadilan, dan yang keempat pandangan teori kontrak sosial terpadu. Menurut pandangan utilitarian, keputusan etika dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau akibat keputusan itu, mendorong efisiensi dan produktivitas, dan konsisten dengan tujuan memaksimalkan laba. Yang kedua, menurut pandangan hak, fokus pada penghormatan dan perlindungan hak dan kebebasan pribadi. Kemudian melindungi hak individu seperti hak kerahasiaan, kebebasan berbicara, hidup dan keamanan, dan proses semestinya. Yang ketiga, menurut pandangan teori keadilan, para manajer memaksakan dan mendorong peraturan secara adil dan tidak memihak, dan tindakan itu dilakukan dengan mengikuti seluruh peraturan dan perundang-undangan di bidang hukum. Kemudian melindungi kepentingan para pemercaya dan hak karyawan. Yang keempat, menurut pandangan kontrak sosial terpadu, keputusan etika harus didasarkan pada sejumlah faktor empiris dan faktor normatif serta berdasarkan pada norma etika yang ada yang menyatakan benar atau salah. Kemudian berdasar pada integrasi penggabungan antara kontrak sosial umum dan kontrak khusus antara anggota masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi etika karyawan. Yang pertama, perkembangan moral. Yang kedua, ukuran kebebasan dari pengaruh luar. Yang ketiga, tingkatan perkembangan moral individu. Selanjutnya, tahap perkembangan moral terkait dengan karakteristik individu, kemudian desain struktur organisasi,
budaya organisasi, dan intensitas dari isu etis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis dan tidak etis. Jadi pada awalnya kan kita tuh kayak punya dilema ethical kan, ethical dilemma. Nanti dia yang mempengaruhinya itu ada tahapan perkembangan moral, karakteristik individual, intensitas isu, budaya organisasi, dan variabel struktur. Nah, nanti itu dia membentuk apakah akan menjadi perilaku yang etis atau tidak etis. Perkembangan moral dari kesimpulan penelitiannya, yang pertama, orang melangkah melalui keenam langkah secara berurutan. Yang kedua, tidak ada jaminan keberlangsungan perkembangan moral. Yang ketiga, mayoritas orang dewasa berada pada tahap keempat, menjadi perusahaan yang baik. Karakteristik individu mempengaruhi perilaku etis. Nilainya, keyakinan dasar tentang apa yang benar dan apa yang salah. Tahapan perkembangan moral, ukuran kebebasan individu dari pengaruh luar. Kode etiknya, pernyataan formal dari nilai utama organisasi dan aturan etika yang diharapkan untuk diikuti oleh karyawan. Jadi, warga organisasi yang dapat diandalkan, jangan melakukan apapun yang melawan hukum atau tidak pada tempatnya yang akan merugikan organisasi, dan bersikap baik kepada konsumen. Penggunaan kode etik yang efektif. Yang pertama, kembangkan kode etik sebagai panduan dalam menangani dilema etika dalam pengambilan keputusan. Komunikasikan kode etik secara reguler kepada seluruh karyawan. Seluruh tingkatan manajemen secara kontinu menegaskan pentingnya kode etik dan komitmen organisasi pada kode tersebut. Dan menegur dan konsisten menegakkan disiplin bagi mereka yang melanggar kode etik. Bagaimana manajer meningkatkan perilaku etis dalam organisasi? Yang pertama, sewa individu yang memiliki standar etika tinggi. Yang kedua, kembangkan kode etik dan aturan-aturan keputusan. Yang ketiga, teladani dengan contoh. Yang keempat, gambarkan atau sosialisasikan tujuan pekerjaan dan mekanisme penilaian kinerja. Yang kelima, mengadakan training etika. Yang keenam, mengadakan audit sosial independen. Dan yang ketujuh, dukunglah individu yang menghadapi dilema etik. Nilai dari training etika dapat membuat perbedaan dalam perilaku etis, meningkatkan perhatian karyawan pada isu-isu etis dalam keputusan bisnis, mengklarifikasi dan menguatkan standar perilaku organisasi. Karyawan menjadi lebih percaya diri. Mereka akan didukung organisasi saat mengambil sikap yang tidak populer tetapi secara etika benar. Kepemimpinan yang beretika. Manajer harus menjadi contoh yang baik dengan cara-cara selalu etis dan jujur dalam setiap waktu, berkata dengan benar, jangan menyembunyikan atau memanipulasi informasi, mengakui kegagalan dan tidak mencoba menutupinya, mengkomunikasikan nilai-nilai etika bersama para karyawan melalui simbol, cerita, dan slogan, memberikan penghargaan pada karyawan yang berperilaku etis dan memberikan sanksi pada mereka yang tidak. Melindungi karyawan yang menginformasikan adanya perilaku tidak etis atau mengemukakan isu-isu etis. Sekian, terima kasih.